Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Banyuwangi dari utara sampai selatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Mujidillah dari seorang mahasiswa semester 5 Diploma 3 Pajak 2018 dari Politeknik Keuangan Negara. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa bukan petugas pajak, jadi nggak menagih pajaknya bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu sekalian. Jadi saya akan berbicara tentang sosialisasi UMKM. Yang pertama, apa itu UMKM ya? Nah, ada beberapa kriteria suatu usaha itu disebut sebagai UMKM. Yang pertama itu adalah pelaku usahanya. Di dalam PP 23 tahun 2018 itu pelaku usahanya bisa jadi orang pribadi, terus komanditer, perusahaan komanditer atau CV, firma, koperasi, juga perseroan terbatas atau PT. Jadi luas cakupannya. Kemudian itu peredaran brutonya, ada batasan peredaran bruto maksimal yaitu 4,8 miliar. Nah, kemudian di syaratkan ketiga itu ada jangka waktunya, ada 1 tahun, yaitu 4,8 miliar tadi peredaran bruto selama 1 tahun, yang kira-kira kalau dihitung mungkin selama 1 bulan sekitar 400 juta. Oke, nah kemudian kenapa sih ada pengenaan pajak tentang UMKM ini? Dan kenapa ada PP ini? Itu karena UMKM secara bapak-bapak, mas-mas, sadari atau tidak sadari, itu punya pengaruh besar bagi perekonomian. Yang pertama itu di PDB. PDB ini kaitannya dengan kesejahteraan penduduk ya secara umum. Itu menyumbang 57,8% dari PDB nasional. Bayangkan Pak, itu PDB itu berhubungan dengan uang yang kita keluarkan dan uang yang jadi penghasilan bagi kita. Itu separuh lebih itu berasal dari UMKM, sangat besar. Kemudian dari tenaga kerja itu berhasil menyerap 97% dari tenaga kerja yang ada. Jadi banyak sekali pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya di UMKM ini, usaha-usaha kecil, mikro, menengah. Nah kemudian yang ketiga, di Banyuwangi sendiri itu ada 2.267 pelaku usaha UMKM dari 1,6 juta penduduk Banyuwangi. Itu kalau dipresentasikan itu kira-kira 14% sekian Pak, atau 16% sekian gitu. Itu banyak sekali ya Pak, dan itu sangat berperan buat perekonomian di Banyuwangi ini. Nah kemudian khusus untuk Banyuwangi ini kan kita juga berperan di pariwisata. Nah ketika pariwisata kita juga menarik wisatawan asing dari orang-orang luar negeri itu datang ke Banyuwangi menukarkan mata uangnya. Nah mata uang itu yang menjaga juga dari devisa kestabilan nilai rupiah. Tapi saya tidak tahu berapa persen ya tentang mancanegara yang datang ke Banyuwangi terus memberikan andil terhadap, berkontribusi terhadap menjaga kenormalan harga rupiah itu tadi. Nah kemudian untuk kan itu kelebihan-kelebihannya Pak. Oh ya, sama saya itu juga suka dari saya pribadi ya, UMKM ini, batik ini berasal dari UMKM batik Taksaka di Banyuwangi Selatan. Itu saya suka karena ini bagus dan nyaman, tapi budgetnya nggak banyak gitu loh Pak. Orang-orang UMKM itu sebenarnya bekerja di bisnis kreatif menurut saya, yang kemudian dijadikan sebagai produk dan bagus serta nggak keluar uang yang gede buat kualitas bagus ini. Intermezzo aja ya Pak. Terus kemudian untuk tarifnya sendiri gimana? Nah dulu itu di tahun 2013 itu ada namanya PP 46. PP 46 itu mengatur tentang besaran tarif itu 1% Pak. Kemudian di tahun 2008 pemerintah karena ini UMKM sepertinya besar sekali ini potensinya, jadi diturunin tarif pajaknya sebesar 0,5% biar tambah bergairah lagi orang untuk berusaha di UMKM ini. Nah, gimana contoh penghitungannya Pak? Nah, contoh penghitungannya itu
dari peredaran brutonya. Misal nih, tinggal dikalikan saja. Misal Pak Jono itu punya warung bakso di stadion, itu sama punya cabang di Taman Kemanggiran, itu masing-masing yang di pusat itu 6 juta omsetnya, penjualannya selama 1 bulan, terus yang di cabang itu 4 juta, kan total 10 juta. Tinggal kalikan saja dengan 0,5%. Gampang kan Pak? Udah clear, sudah selesai. 10 juta dikali 0,5% itu 1%-nya 100.000, berarti 50.000. Yang dibayar cuma 50.000, sedikit sekali Pak. Itu kalau misal penghasilannya 10 juta, terus buat bayar gaji, terus buat kosnya, pentolnya berapa, kuahnya berapa, bumbunya berapa, 7 juta, buat sewa tempat dan lain sebagainya, itu masih sisa bersih 3 juta, diambil secuil 50.000 buat bayar pajak UMKM ini. Sisanya bisa dinikmati atau untuk mengembangkan usaha mungkin. Nah, sebenarnya untuk kenapa kita ada tarif seperti itu tidak selamanya Pak. Jadi ada jangka waktu di mana pelaku-pelaku usaha itu tetap harus melakukan pembukuan atau pencatatan ya. Kalau misal PT ya berarti pembukuan, kalau untuk badan pembukuan, kalau orang pribadi berarti misal pekerjaan khusus yang perlu pencatatan, tapi itu nantilah. Yang penting ada jangka waktunya. Nah, yang pertama itu untuk orang pribadi itu jangka waktunya 7 tahun Pak. Kalau untuk CV, koperasi, komanditer, firma itu 4 tahun. Dan yang untuk PT itu paling sebentar, itu 3 tahun, boleh menggunakan tarif ini. Itu maksudnya kenapa? Karena di awal-awal ini biasanya kita masih penyesuaian untuk di bisnis biar bisa lebih berkembang lagi gitu Pak. Nah, kemudian itu dihitung dari mana? Dihitung dari terdaftarnya Bapak jadi WP kalau setelah 2018. Tapi kalau sudah terdaftar jadi WP sebelum 2018 berarti dihitungnya dari tahun 2018-nya, begitu Pak. Nah, untuk kita udah tahu tarifnya berapa, 0,5%. Nah, kemudian gimana tata caranya untuk membayar? Gampang sekali Bapak. Saya ada 4 step buat bapak-bapak, buat mbak-mbak, buat mas-mas, bu-ibu, biar mudah. Yang pertama hitung 1. Nah, hitung 1 ini menghitung total pengeluaran atau total pendapatan atau omset yang diterima selama 1 bulan. Nah, yang kedua hitung 2. Ini yang tadi sudah dihitung dikalikan dengan 0,5%. Itu Pak. Jadinya tinggal dikali udah keluar seret pajaknya segini. Kemudian yang ketiga adalah bayar. Nah, bayar ini kita membayar e-filing Pak. Sekarang sudah terdigitalisasi, bisa menggunakan handphone yang Bapak punya sekarang itu kan sudah Android semua ya Pak ya. Nah, itu tinggal masuk bisa lewat mana saja, pajak online, lewat pajakku, itu banyak platformnya. Nah, itu kita nanti di bagian kode jenis setorannya, kode jenis pajaknya itu menginput 411128. Nah, kalau untuk kode jenis setorannya KJS-nya itu 420. Nanti tinggal gampang lah, itu bisa kita bicarakan lagi nanti di sesi lain ya Pak. Tapi yang penting itu mudah. Nah, kalau udah bayar, lapor. Nah, lapor ini nggak perlu lapor, nanti setelah Bapak bayar itu dapat NTPN, nomor tanda penerimaan negara, itu yang jadi bukti Bapak. Nah, jadi nggak perlu lapor lagi, jadi nggak perlu harus lapor ke saya sudah bayar nggak, itu hasilnya itu sudah sebagai bukti pelaporan gitu. Nah, dan saya yakin itu udah gampang banget ya Pak, dan saya yakin di tahun 2020 ini kan kita ada pandemi, jadi saya perekonomian itu turun ya Pak. Apalagi kita yang basisnya di pariwisata, yang penyongi kan pariwisata. Nah, itu pasti omset atau penjualannya juga menurun. Nah, udah menurun disuruh bayar pajak? Oh tidak, pemerintah mengadakan insentif untuk UMKM, yaitu lewat PMK 44. Nah, PMK 44 ini jadi kita dapat insentif dari bulan April sampai bulan September. Tapi diperbarui lagi di PMK 86, itu kita dari April sampai Desember diperpanjang waktunya. Nah, tapi insentif ini nggak bisa otomatis Pak. Jadi bapak-bapak itu tetap melaporkan pajaknya Bapak, gitu Pak. Jadi tetap terdata, cuman nanti besaran pajaknya itu sudah ditanggung sama pemerintah. Nanti Bapak harus
melaporkan laporan realisasi. Nanti ada, sudah saya tampilkan di slide, itu di lampiran H PMK 86, PMK yang terkait tadi. Oke. Terus kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan lain atau kita ngobrol-ngobrol lain tentang pajak, tentang batin misalnya, saya masih sedia untuk bisa diajak ngobrol setelah sesi ini atau kapan. Bapak juga bisa, nanti saya kasih kontak, kita ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan. Oke Pak, terima kasih. Kita nanti ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.